Apakah Dr. Mulyalbis bisa menjelaskan mengenai masalah non-derogable rights, khususnya mengenai right for assembly atau freedom of assembly, dan kemudian kaitannya dengan 3 instrumen internasional, khususnya pasal 17 dari International Bar Association on the standard and the freedom of the legal professions, dan kemudian United Nations Basic Principles on the role of lawyers, dan satu lagi dokumen Singfi barangkali yang barangkali tidak disebutkan tapi saya tambahkan, khususnya dalam freedom of association and freedom of assembly itu. Bagaimana perdebatan di sidang ini mengenai derogable dan non-derogable? Singkat kata, saya ingin penjelasan. Apakah pada waktu tahun 2000-an ketika RUU Advokat disusun pada waktu itu, yang tadi saya baru tahu tidak ada naskah akademiknya, apakah keadaan itu waktu itu negara dalam keadaan darurat? Apakah ada pelanggaran hak asasi manusia yang tadi oleh Profesor Saldi Isra dikatakan, sehingga menyebabkan batasan-batasan terhadap hak-hak berserikat dan assembly tadi? Saya mohon penjelasannya mengenai itu semua. Terima kasih. Masih ada lagi? Sekaligus ditampung. Kalau tidak ada silakan dijawab. Terima kasih Yang Mulia. Memang dalam hak asasi manusia kita mengenal apa yang disebut derogable rights dan non-derogable rights. Nah, apakah kebebasan berserikat atau berkumpul itu masuk dalam kategori non-derogable rights atau tidak? Sekarang dalam Undang-Undang Dasar 1945 kita bisa membaca dengan sangat jelas yang mana saja yang masuk dalam non-derogable human rights, dan hak berserikat atau berkumpul ini memang tidak dikategorikan sebagai non-derogable human rights. Nah, tetapi apakah pelaksanaannya bisa dibuat sedemikian rupa dan tanpa ada batu uji yang jelas? Dalam konteks ini, saya ingin singkat saja, ada 2 batu uji yang memang harus dipenuhi kalau ingin membatasi non-derogable human rights itu. Yaitu apa yang disebut sebagai in time of public emergency. Kalau memang ada public emergency, keadaan darurat, memang hak berserikat itu bisa dibatasi. Kalau keadaan sama sekali tidak emergency, tidak ada yang bisa membatasi kebebasan berserikat, karena itu adalah hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar, dan dijamin juga oleh Covenant Hak Sipil dan Politik, dijamin juga oleh UN Declaration of Human Rights. Nah, batu uji yang kedua adalah, kalau tadi saya sebutkan sebagai public emergency, nah public emergency itu dalam artian apa? Dia mengharuskan ada pembatasan. Dalam bahasa penjelasan dari International Covenant on Civil and Political Rights dikatakan, to the extent strictly required by the exigencies of the situations. Dalam hal di mana keadaan-keadaan itu membutuhkan ada pembatasan-pembatasan hak berserikat. Nah, ini yang dijadikan sebagai batu uji untuk mengatakan apakah dia bisa dilanggar atau tidak. Apakah dia bisa dibatasi atau tidak. Nah, dalam konteks ini, tadi saudara pemohon mengajukan pertanyaan, bagaimana non-derogable human rights ini dikaitkan dengan pasal 17 International Bar Associations yang saya kutip dalam penjelasan saya. Karena dalam penjelasan saya mengatakan dengan mengutip ini, there shall be established in each jurisdiction one or more independent self-governing associations of lawyers, recognized in law. Nah, kalau kita perhatikan, ini adalah principles yang diatur dalam IBA Standards, International Bar Association Standards. Dan kalau kita melihat secara harfiah rumusan pasal ini, dia menyebutkan tidak dalam konteks singular, tapi dia menyebutkan dalam konteks plural atau majmuk.
in each jurisdiction there shall be established one or more independent self-governing associations. Jadi ada kata S sebagai tambahan dari association di sini. Jadi kemajemukan itu adalah konsekuensi logis dari diakuinya kebebasan berserikat tersebut. Nah, tadi disebutkan juga pasal 24 dari UN Basic Principles. Nah, pasal 24 dari UN Basic Principles juga mengakui hal yang sama. Karena dikatakan dengan sangat tegas di sini bahwa lawyers shall be entitled to form and join self-governing professional associations. Sekali lagi, saya ingin menggarisbawahi perkataannya adalah self-governing professional associations dalam konteks majemuk, dalam konteks plural, bukan dalam konteks singular. Dalam bahasa yang sangat harfiah, ini diartikan sebagai kemajemukan. Nah, Yang Mulia, Ketua Majelis dan Hakim Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi, penjelasan ini adalah penjelasan yang tidak perlu dijelaskan. Dan saya kira saya tidak ingin menambah kerumitan ini dengan memberi contoh-contoh di tempat lain. Walaupun dalam penjelasan saya, dalam keterangan saya sebelumnya, saya sudah mengambil contoh apa yang terjadi di Jepang dan apa yang terjadi di Jerman. Sebagai tambahan kecil saja, saya mungkin bisa menjelaskan, karena saya hadir dalam banyak pertemuan International Bar Associations di beberapa tempat. Dan dalam pertemuan International Bar Association yang saya hadiri, memang persoalan ini selalu mengemuka, selalu muncul. Karena ketika saya bicara dengan Executive Directors dari International Bar Associations, Saudara Jim Ellis, dalam satu IBA conference di Argentina pada waktu itu, nah dia menjelaskan bahwa ada beberapa negara yang memang mempersoalkan dan mengeluh karena ada campur tangan negara terlalu banyak dalam kebebasan berserikat dalam mengatur profesi advokat ini. Nah, ini yang saya alami dan saya ikut diskusi dengan Direktur Eksekutif Jim Ellis pada waktu itu, yang sekarang karena sudah ada kepengurusan yang baru dari International Bar Association, dia tidak lagi menjabat sebagai Executive Directors. Ini mungkin penjelasan singkat saya, Yang Mulia. Satu lagi. Terima kasih. Satu Masih lagi ada? bisa? Silakan. Ya, Saudara ahli, mohon dijelaskan sehubungan dengan pasal 28 ayat 1 yang kita tadi jelaskan mengenai satu-satunya organisasi itu. Apakah di dalam keadaan sekarang ini, apa benar 8 organisasi dan lain-lainnya barangkali yang sebelumnya sudah berdiri, antara lain Peradin, dapat berkembang dan tumbuh, berkompetisi dengan organisasi yang katanya satu-satunya diakui oleh undang-undang dan Mahkamah Agung Republik Indonesia, melakukan fungsi-fungsi seperti regulatory body function, supervisory function, kode etik, dan lainnya. Ujian, bar exam, apakah juga bisa juga punya authorized function untuk melakukan pelantikan dan sebagainya? Apakah itu sama semuanya? Apakah ada equality before the law dalam hal ini? Dan apakah betul ada freedom of expression kepada semua organisasi advokat yang ada? Setara dengan apa yang dinamakan Pradi, barangkali KHI yang mengaku wadah tunggal itu. Ya, secara faktual kita bisa membuktikan bahwa memang ada inequality atau ketidaksamaan hak. Nah, tadi sudah cukup banyak ahli menjelaskan, ahli-ahli yang lain maksud saya menjelaskan mengenai keberadaan kemajemukan organisasi ini. Dan kalau bicara mengenai fungsi regulasi, regulatory function dari satu organisasi advokat misalnya. Nah, saya tidak ingin mengulangi apa yang dikatakan oleh Pak ahli Dr. Marwar Siahaan, karena menurut saya sudah sangat clear. Dan saya hanya ingin mengatakan bahwa saya ingin melihat persoalan kebebasan berserikat ini dalam konteks the living constitutions, sebagai sebuah konstitusi yang hidup. Dan pasal 28 ayat 1 yang tadi dipertanyakan oleh saudara pemohon, memang bisa dilihat secara sempit, tapi saya lebih memilih melihat ini secara dinamis sesuai dengan penafsiran the living constitution itu. Dan dalam konteks ini memang banyak persoalan konstitusional yang bisa diurut, karena persoalannya bukan semata-mata persoalan organisasi advokat yang ditengarai sebagai wadah tunggal itu sendiri, tapi
turunan pelanggaran-pelanggaran hak konstitusional yang terjadi akibat imposisi dari wadah tunggal tersebut. Nah, pembajakan beberapa hak publik yang tadi dikatakan, yang menimbulkan inequality, itulah fakta yang tidak bisa dipersoalkan, dan menurut saya kita semua tahu tidak ada equality itu, tidak ada persamaan itu. Jadi ini